Justru kita yang orang desa, tuan rumah tuh. Hah? Apa ini? Home away ya. Tuan rumah kudu lu semangat. Tuan rumah. Ojo sampai kalah sampai sing ado-ador. Wong ado-ador ini mondok ben oleh tuan rumah kudu lu ya. Semangat. Mosok tuan rumah kegulan 3-0 kan izin. Ya. Izin. Begitu juga yang jauh datang ado-ado teko kok kalah ya isin-isin ya. Aslinya bodoh ya. Kalau semangat itu kita tumbuhkan, kita sebagai tuan rumah aja sampai mengecewakan, kita yang jauh-jauh datang aja sampai napa nih biayane ora oleh apa ya rugi nggih. Mulai bismillahirrahmanirrahim, faslun fi ahkamil iqrar. Bab menjelaskan tentang iqrar. Wa huwa lughatan al-isbatu. Secara lughat, secara etimologi, secara bahasa itu isbat. Napa isbat maknane? Menetapkan, itu iqrar. Wa syar'an ikhbarun bihaqqin alal mukiri. Nah ini. Nah iqrar itu keren. Tapi yojo kakean ngaku. Secara syariat itu memberi berita, memberi kabar tentang sebuah kebenaran yang merugikan orang yang iqrar. Alal mukiri melarat ing ngatasé wong sing iqrar. Sing asline wong roh kowe aman kowe malah iqrar. Ngaku. Malah ngaku. Tapi jelas ikhbaru syai'i, ikhbaru saksi bihaqqin atau ikhbarun bihaqqin alal mukir. Memberi berita kebenaran. Hak ikhbar bihaqqin. Bukan memberi berita bohong, namanya ikhbar bihaqqin. Ya. Sekarang hoak apa hoak? Beda itu. Memberi berita yang hak ini namanya iqrar, walaupun alal mukir. Kalau memberi berita bohong bihaqqin, ikhbarun bihaqqin, cerita bohong. Makanya hoak sama hak itu piye. Terus. Pundi bang. Fa kharajatis syahadah li annaha ikhbarun bihaqqin lil ghairi alal ghairi. Berbeda dengan persaksian, menjadi saksi. Kalau menjadi saksi itu nantinya memberi kabar kebenaran, manfaatnya untuk orang lain, dan di situ nanti memberatkan kepada orang lain juga, bukan kepada dirinya. Itu namanya syahadah. Kalau ikrar itu nanti alal mukir. Orang yang ikrar sendiri itulah yang nanti mendapatkan rugi, cara bahasa rugi lah ya. Bahasa hitungan yang harus bayar dia. Wal muqarru bihi dorbani. Nah, hal yang sesuatu yang diakui, diikrori, dikabarkan bihaqqin tadi itu ada dua macam. Dorbani jangan dimaknai dua pukulan ya. Dua macam. Ahaduhuma haqqullahi ta'ala kasariqati wazina. Nah ini. Yang pertama ada orang ikrar tentang hakullah, seperti halnya mencuri dan zina. Dan saya ulangi, kemarin sudah kita bahas kalau mencuri dan zina itu hakullah. Eling-eling, hakullah. Mencuri dan zina itu hakullah. Nah, kalau hakullah bagaimana? Nanti dulu. Wasani hakul adami. Yang kedua hak adami, haknya orang lain. Kalau satu vertikal ada horizontal. Jadi hak adami. Kepada sosial, kahadil qadzaf lisyakhsi, seperti haknya qadzaf. Qadzaf itu ndaleh zina, menuduh orang zina.
berarti tentang harga diri orang lain. Makanya di situ ada pencemaran nama baik. Enak pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, itu namanya hakul adami atau qadzaf. Qadzaf itu kalau dimaknai sekarang bukan harus tentang zina, tapi tentang nama baik orang. Pencemaran nama baik orang itu termasuk juga kita merampas hak adami. Nah, fahakullahi ta'ala yasihur ruju'u fihi anil ikrar bihi. Ya. Ketika di situ hak-hak itu termasuk hakullah, maka di situ boleh ditarik kembali. Rujuk itu ditarik kembali omongannya. Enggak sido ngako, enggak jadi ngakuin, ditarik kembali omongannya. Itu namanya merujuk. Itu ora kok rujuk terus balik ora. Balian ora. Balik merujuk itu omongannya ditarik kembali. Ka'ayyakula man qarra bizina, seperti halnya orang yang ikrar kalau dia zina. Enek wong ngaku zina. Nah, kemudian dia mengatakan roja'tu an hadzal ikrar au kadzabtu fihi. Dia mengklarifikasi kalau aku menarik kembali omonganku itu. Pengakuan saya tarik kembali, ataupun dia ngomong kalau kemarin itu saya bohong. Membuat klarifikasi pers. Nah, bahkan di sini wa yusannu lil mukirri bizinah arruju'u anhu. Disunahkan kepada orang yang ikrar dia zina, di situ disunahkan untuk menarik kembali. Nah, segini ya. Saya beri beberapa hal yang kita harus pahami. Nah, orang itu kalau zina nanti hukumannya luar biasa. Nah, Islam kok keras, orang sampai dijilid dan lain sebagainya. Ini kan enggak hak asasi manusia, itu nyawa dan lain sebagainya. Padahal itu bukan tentang nyawa, dihantemi watu lah, dicambuk kan. Nah, akan tetapi kita harus tahu juga, kita bisa menuduh orang zina sampai dia kena haduz zina, itu syarat-syaratnya luar biasa. Kudu wong sing ade, sahite kudu papat ya. Apa tebal? Apa? Kudu roh langsung. Roh piye? Roh wong piye mlebu hotel bareng, utawa roh enek kemul ubah-ubah, iya, utawa enek mobil goyang, utawa piye? Kuwi kudu roh harus melihat barangnya mlebu, delok langsung. Jadi barangnya, hasafai, alat kelaminnya itu masuk langsung. Kudu ndelok, ora gur obah-obah nek wong terus bonggep. Ya memang dia zina, tapi dia nggak bisa dinaikkan untuk dihad seperti itu. Lah delokmu gur nek mobil goyang-goyang, terus habis itu terus nek wong terus metu benakno kotang tah piye mbek ngono misale. Ya gue ora iso ngangkat kuwi jadi sampai dihukum napa dicambuk itu enggak iso, kudu roh langsung. Makanya sangat detailnya itu di situ enggak serta-merta langsung dihukum kan, harus dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang jelas. Nah, syaratnya itu susah sekali lah kok. Iki malah ikrar zina. Nah, sekali ikrar dia harus dihukum. Sekali ikrar harus dihukum. Makanya kalau hak-hak yang di situ sifatnya hakullah aja sok-sokan ngaku akor tu obah itu ngaku. Ngene pondok lak kowe jiko enek wong jiko anu barang ta apa. Ya ada memang
bukti nono yang ndang ngaku. Bawe. Nek ora ngaku berarti ngalim tenan, ngaku malah enggak oleh. Bahkan ning kene malah masalah ikrar zina yusan nulil mukir ya, disunahno apa? Rujuk malah. Ngeri ya. Makanya hukum itu jangan dilihat secara akal-akalan toh. Harus tahu logika hukumnya. Nah, logika hukum sampai akal-akalan ini beda loh ya. Ini arahnya kemana? Tujuannya apa? Hukum ini disyariatkan. Orang kok penting konangan pers ojo. Nah, ini bal yusanu lahu adamul ikrar min awalil amri satron ala nafsihi wa yatubu bainahu wa bainallah ta'ala. Bahkan di situ malah disunahkan nggak sah ngaku. Nggak sah ngaku. Nggak sah ngaku. Malahan. Biasa. Bukan kita diwarai bohong, kita disuruh nggak sah ngaku, nggak sah ikrar. Ini kita belum. Yusanu lahu adamul ikrar min awalil amri. Seharusnya dari awal itu rasa ikrar dari awal. Karena ini hakullah. Ini ya hakullah. Kapan hakullah? Kui bainahu wa bainallah, antara si pelaku dan antara Allah. Di qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man ata min hadhil qadzurati syai'an falyastatir bi sitrillahi ta'ala fa innahu man abdalana safhatahu wa aqamna alaihil had. Wa kadzalik yusannu lisahid tarkus syahadah liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam innallaha sittirun yuhibbu min ibadihi sittirin wa yusanu liqadi wa ghairihi ayyuradallahu birrujuk li'annahu arada lima'is birrujuk. Paham ora? Bahkan kadang lah ilang apa nu lak ngerti wonge malah saake jika ora sepiro malah kedawa saake. Ya bukan saya itu melarang Anda untuk nangkep wong ning pondok enek wong nyolong ora masalah itu. Ini tentang saya pribadi ketika di situ enek wong jiko opo ning omah aku malah izin lah ngunangi dhek pas jiko izin maksudnya izinnya gur barang sepele dhek malah izin malah enggak ketemu cetok kan saake maneman saake dhek itu yang ngopi nyaman karo aku malah orang ngopi. Ketoke keren ikrar saya begini ketoke keren tobat ngakoni kesalahan. Padahal di situ lebih baik nggak saya diakoni bainahu wa bainallah antara si pelaku dan Allah. Ini hakullah. Dan ketika kita tidak mujahir, tidak menampakkan, tidak pamer, apalagi pamer dosa loh ya. Orang mau ikrar pamer tuh. Karena Allah sedang menutupi aib-aib kita, sedang menutupi dosa-dosa kita yang sangat berpotensi akan diampuni oleh Allah, malah kita memperlihatkan ikrar, pamer ini pamer itu, jangan nggak usah santai wae. Ulah kadang anak wong ikrar kula nikirin ngaten kula iki. Kowe niat pamer baru apa? Wa haqqul adami la yasihur rujuk fihi anil ikrari bihi. Nah, kalau tentang hak adami, kuwi enggak bisa dirujuk kembali, tidak bisa ditarik kembali.
kembali pengakuannya karena berkaitan dengan orang lain, berbeda. Hakullah sama hakul Adam itu berbeda. Makanya ketika kita dosa sama Allah terus kita tobat itu sangat mudah sekali, mudah diampuni sama Allah. Tapi kalau kaitannya dosa kita dengan sesama, nah iki eling-eling. Makanya hidup itu kita harus bersosial. Manusia kan zon politikan. Jadi ya. Ya tak sekolah. Tak sekolah ini. Tak sekolah dia. Saya tak sekolah, tak sekolah. Iya. 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 Zon politikan. Awal Declaration Universal of Human Rights gitu. Iya biasanya andalannya gitu. Iya. Aji eling. Sosiologi itu berasal dari kata sosios dan logos. Iya, Declaration Universal of Human Rights. Enggak, maksud saya begini. Hal-hal yang berkaitan dengan hubungan tentang manusia itu lebih banyak sebenarnya daripada ibadah-ibadah ubudiyah. Saya contohkan begini. Dalam fikih Syafi'i, fikih kita itu ada klasifikasi. Pertama ubudiyah. Ubudiyah mulai bab sholat sampai apa? Haji, syahadat, sholat, zakat, poso, haji. Ini interaksi apa hubungan kita dengan Tuhan kita, dengan Allah, bersifat ubudiyah, ibadah. Ya. Nah, kalau hubungan kita dengan orang lain atau sesama makhluk, penak ngomong lebih disempitkan sesama manusia, keduren sama makhluk, cinta kasih kepada semua makhluk. Wah, kapan ketahuan. Kalau nyamuk jadi keplak kan? Enak semut rana nyapu mau bakar. Ya udah, klasik itu. Hubungan kita dengan manusia itu ada satu klasifikasi tentang muamalah. Muamalah. Mulai masalah bek kemarin sampai ikror ini dan lain sebagainya, ini masuk bab muamalah. Perang bab wae kalah ya, Buddha kalah. Lah engko sik masuknya munakah. Pi antar munakah antar menungso apa antar jin? Apa antar manusia dengan Allah? Ya kan hubungan tentang muasyarah, bagaimana kita berhubungan dengan istri kita, keluarganya. Bukan hanya masalah berhubungan badan, tapi berhubungan antar manusia. Mu'asyiruhunna bil ma'ruf. Nah nanti hudud jinayah ini kan tetap nantinya masalah apa? Kriminalitas, pidana ini juga tentang antar manusia. Kita nggak usah jauh-jauh ke Quran, dalam kitab fikih kita saja ini sudah berapa? 3:1. Gitu. Berarti 75% itu muamalah antar manusia. Makanya ketika masalah kita sama Allah, hubungan kita, dosa kita sama Allah itu sangat mudah sekali untuk diampuni. Enggak perlu ngetan ngulon, penting tobat, sholat kodok, poso kodok, zakat suruh zakat dizakati kodok, selesai. Dan kamu diam-diam membayar itu aman. Tapi lah tentang manusia, tapi kan tetap nanti enak uang sing roh celomu ya. Sama Allah kan, Allah sangat menutupi kita itu bagaikan gitu lah. Apa? Bangkai busuk, gitu. Bangkai busuk. Enggak sakita, enggak sampai enggak terima, saku lah. Bagian bangkai busuk diwadahi sebuah buah wadahi apa ember atau apa, kita ini bangkai busuk yang diwadahi ditutupi dengan kain sutra. Sama Allah ditutupi dengan kain sutra. Orang lihat dari jauh, wah, keren. VHS larang ya, ini kain sutra asli. Allah sedang menutupi aib kita dengan kain sutra rahmatnya Allah. Dibuka, bosok di mana? Bosok. Awaluka nutfah wa akhiruka jifa. Podo kabeh.
kita berasal dari mani, mati menjadi bangkai. Kalau anak uang sombong, sopo ora kenal aku, macam-macam, kenal, sangat kenal. Kalau anak uang sombong, engkres, macam-macam nih kene, kowe ora kenal aku. Karena anak kenal aku, kok sok kenal, aku kamu sangat kenal dengan Anda. Sopo aku? Awaluka nutfah wa akhiruka nggak sakal jifah kali acak ya. Aku nih nyebut kal dong. Wah ini mulai nambah-nambahi bahaya. Kalau rawi itu membahayakan. Awaluka aman kan aku nggak enak. Awaluka nutfah wa akhiruka jifah. Bukan seperti memang awal kita itu adalah mani. Akhir kita adalah ke ora kau kal. Konek kal-kalan ya. Awaluka ini awaluka nutfah wa akhiruka jifah. Wis aku moka. Awaluna nutfah wa akhiruna jifah. Kita terlahir dari mani, nanti menjadi bangkai. Hidup awal kejadiannya tidak laku, air yang hina. Sokben juga hina. Saya ingin kue adol ndok, ujek munding setengah kilo 14.000 niki. Sekilo 28 munding. Ya jal kue adol mani, mbok adai, mbok dol ning pasar, ya ta? Mbok iderno. Mani asli. Ngene. Ya ta? Ina ta? Nah akhirnya dadi bangkai. Akhirnya bangkai, Pak. Kowe ganteng, sugih, wis to, podo. Jadi batang mambu, Pak. Jadi bangkai busuk. Orang bertemu bangkai anjing, bangkai baboy, ya, bertemu bangkai ayam. Orang nggak lari, cuma bau. Tapi kalau orang bertemu bangkai manusia, lari, Pak. Hah? Lari nggak? Ngerintih ya? Ngeri. Orang itu nginjak apa? Kotoran kambing, kotoran ayam, biasa wae, Gur. Telek ngono ta. Tapi kalau di jalan atau di depan sekolahan kok Anda nginjak kotoran manusia, ekspresi Anda bagaimana? Hah? Mesti nek misuwe kebun binatang keluar semua. Mbok teliti ki nek sapa mesti mbok intai sapa biasane sing keceret iki mah. Iya. Iki bahas dunia kalah ya. Besar sombong nih opo. Makanya manusia itu jadi mulia karena ilmi. Makanya jadilah tampan dan cantik, bercantiklah dan tampanlah dalam jiwa kamu, diri kamu. Wis to sampan ganteng, umur 40. Rodok keriput sana, anu sithik linu. Mbok filter ning HP, mbok filter kayak apa? Seperti apapun kamu merubah fisik Anda, itu temporer. Dik muntek ya ora kuat. Tapi kalau memperindah, mempercantik keilmuan dan jiwa kita sampai umur berapapun, bahkan ketika umur kita makin matang, makin cantik dan indah. Bukan emas permata, bukan juga rupanya, tapi akhlak dan budinya. Akhlak dan budaya. Awaluka nutfah wa akhiruka jifah. Eling. Karo engkes eling. Iya ya.
mani. Somben badang. Ya. Selip-selip orang ibadah. Oh, coba bayangno terus rampung. Selesai ketika mati sudah selesai wong kose. Ja'a malakani mungkarun wana wah ngeri ketika sudah dikubur di kalang tanah kanan dan kiri tanah, jerit dan tangis tak ada yang mendengar. Datanglah malaikat mungkar dan malaikat mungkar dan nangkir datang bukan untuk bertamu atau sowan kepada Anda, tapi mereka akan menanyakan siapa Tuhanmu. Kok kamu selip tidak bisa menjawabnya? Tongkat yang besarnya seperti pohon kelapa akan menghancurkan tubuhmu sampai luluh lantak. Wah, ngeri, langsung nyanyi. Lamun aku bisa bali ning alam donya bakal taring kesi. Wah. Iya. Ngoten terus. Awal luka, ile-ile wi. Aduh. Kok malah didit. Ngadek. Kemana-mana wis jam 12 kenaan iki. Enggak masalah panggah. Ading ranolah panggah kalah mbek kuwi bandere. Wes. Udah. Nah, makanya gitu. Niku alarm nganu niku nek kur alarm jam tapi jamnya kebanteren dadi yo niku urung jam 12 wis tinggep jam 12 yo. Karo nggak jeda ben sing nerangno udut sik sithik penak men wong-wong ngrungokne tok dhewe urung udut. Terus wa farraqa baina hadza walladzi qablahu bi annal haqqallahi ta'ala mabniun 'alal musamahah. Gitu. Wa haqqul adami atau haqqul adami mabniun 'alal musahah. Nah, kalau melihat ini hakullah, kenapa hakullah itu malah disunahkan untuk menarik kembali, bahkan nggak usah ikrar-ikraran dari awal, tidak usah ikrar, karena hakullah itu mabniun alal musamahah, iki nalar Fathul Qorib nih, Fathul Qorib mabniun alal musamahah, didasari, dibangun di atas musamahah, yakni dipermudah. Kalau urusan hamba pada Allah itu mabniun alal musamahah. Anek semusahalah tasamu dan lain sebagainya. Makanya sebisa mungkin di situ kita tutupi, jangan sampai ngaku kono ngaku sini, alal musamahah. Contoh, dalam ibadah-ibadah itu banyak rukhsah. Ketika kewajiban ini banyak rukhsah. Banyak kemudahan. Mula kalau orang kok nggak ibadah blas kuwi ya lucu lah, wong banyak kemudahan dalam sebuah ibadah. Dalam fikih kita wajib berdiri, itu pun ada qaid kalau mampu, kan benar. Wajib berdiri dengan catatan kalau mampu.
Iya. Berarti apa? Di balik kewajiban tatanan yang ada di situ nama kebijaksanaan, kebijakan. Misalnya lu contoh wae banyu iki rongkolah, kemudian enek sing kelong. Terus edo iki banyu rongkolah apa kurang apa lebih? Kuwi kon nyak oh ya dadine dua kok lah. Yo penak ta. Edo wis wudu. Bar salat. Apa salat meneh iku aku wis ngentut apa urung ya? Aku wis ngentut wis batal apa urung? Kuwi wae kon cara hukum, yo berarti urung ngentut. Urung ngentut. Enak ta? Jadi kalau kita angan-angan tahu logika hukumnya itu enak. Musamahah. Nah, tapi wahakul adami mabniyun alal musahah. Tapi hak adami ini didasari dengan musahah. Musahah itu apa? Banyak kontradiksi, banyak gegeran, perdebatan, padu dan lain sebagainya. Makanya sehingga ketika sudah diucapkan nggak bisa ditarik kembali karena akan membuat kegaduhan kalau sekarang ya. Makanya akan membuat kegaduhan kalau di situ hakul adami. Nggak bisa kamu klarifikasi terus menarik sesuatu omongan kamu, apalagi kita menuduh personality, itu berbahaya. Namanya hakul adami. Pokoknya urusan kok sama Allah itu lebih mudah daripada urusan sama manusia. Hah? Urusan sama Allah lebih mudah daripada urusan sama manusia. Terus wa taftakiru sihhatul iqrar ila salasati syara'id. Keabsahan ikrar ini harus menempati 3 syarat. Ada syaratnya. Nah ini kalau sudah menyebutkan syarat dan masrut. Ketika hilang syarat, hilang masrut. Ini ya. Ketika hilang syarat, nanti hilang masrut. Logikanya seperti itu. Ahadua al-bulugh. Harus sudah balik. Kalau harus balik, fala yasihu iqrarus sobi walau murahikon walau biidzni walihi. Makanya orang yang asih sobi yang belum balik, walaupun murahik itu apa? Mendekati balik. Ataupun di situ diizini oleh walinya, di situ tidak sah. Karena syaratnya harus balik. Makanya ketika menjadi syarat ini harus dilengkapi. Syarat, maka syaratnya hilang masrut. Wasani al-aqlu. Nah, ketika sudah balik kudu akil. Akil balik loh misalnya ya. Akil balik tok ora akal padha wae. Harus akil, punya akal. Makanya fala yasihu iqrarul majnuni wal mughma alaih wa za'il aqli bima yu'dzaru fihi. Nah, ikrarnya orang gila, pengakuan orang gila, pengakuan yang hilang kesadaran itu tidak sah. Makanya kalau orang dikit-dikit ngaku ini, ngaku itu, ngaku ini, anggap aja dia gila. Anggap aja orang ngopeng ngaku ini. Jangan-jangan Ka'bah dia ikut bangun, jangan-jangan. Woi itu pondok kalau nggak ada saya. Dulu itu saya begini. Woi itu Alvin kalau nggak ada saya udah mati itu. Oh, ngaku. Murah enak. Sing anu si hebat sih. Wah, apa dakoni? Kabeh koyo itu. Sekalian wae Ka'bah melok
bangun ngono lho. Aku temu ngono, jangan-jangan jenengan iku kabarian tumut roan. Roan kapal. Wah, gawat. Oh, ndok lagene aku ra dadi. Wah, iya. Jangan, enggak usah. Kalau orang ngaku-ngaku itu murahan, Pak. Kalau diakui mahal. Kita nggak perlu mengaku ini aku ini. Udahlah, kita lakukan semampu kita. Ngaji istiqomah dengan baik. Orang akan menilai sendiri. Orang menilai sendiri. Daripada ngaku-ngaku tiba-tiba zong, nggak nggak akui, nggak terakreditasi. Yo, bahasanya kan yang sekolahan itu. Repot. Nah, hilangnya akal yang diuzuri itu banyak. Misalkan ngombe obat, bukan obat-obatan ya. Misalkan kayak pusing, ngombe obat, terus ngombe obat kan misalnya kan terus mumet. Ini baru ngombe obat kan untuk mumet, ngantuk, terus nggak sadar, kan bisa. Nah, berbeda dengan minum minor khamer, mendem sing taati, beda melih. Wasalisu taika nomor telu iku al ikhtiar. Pertama balik, kedua punya akal, ketiga ikhtiar. Ikhtiar itu apa? Tidak ada unsur terpaksa, tidak ada intimidasi. Makanya fala yasihu iqraru mukrohin. Tidak sah pengakuannya atau ikrarnya orang yang terintimidasi atau dipaksa, nggak sah. Biasanya kan saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sadar tidak ada paksaan dari siapapun mengakui bahwasanya bla 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 bla. Kan klarifikasi baru ngaku wali ngaku iki moro kali dikasih. Ya iya. Makanya tafakar qabla amal, mikir dulu. Kalau sudah belum bergerak itu berpikir dulu. Nah, wa in kanal iqrar bimalin utu birafihi sartun robe. Nah, ketika itu yang diakui, yang ikrarnya itu kok tentang masalah harta, bimalin, maka harus ada syarat keempat. Bukan hanya akal, bukan hanya balik, bukan hanya akal sama ikhtiar. Ada nomor 4, yakni ar-rusdu. Rusdu kuwi napa? Pinter. Makanya dia harus tentang apa? Mutlaqut tasor. Maka wa iza aqarra lisasin bimajhulin. Wa iza aqarra lisasin bimajhulin kakol di fulanin alayya syai'. Kan enggak jelas. Enggak jelas. Ruji'a ilaihi fi bayanihi. Harus diklarifikasi, harus diperjelas. Maksudmu apa? Maksud Anda ini apa? Ikrar sesuatu yang tidak jelas. Li fulanin alayya syai', kan enggak jelas. Saya punya hutang sesuatu kepada dia. Contoh gini. Li raja alayya syai'. Gitu? Saya punya hutang sesuatu kepada raja. Kan enggak jelas. Syai' kan majhul. Majhul yang dimajhul majhul, syai' mengucap syai' sesuatu. Apa maksudnya? Sesuatu apa? Kamu harus bayar apa? Makanya harus ruji'a ilaihi fi bayar, diperjelas. Maksudmu apa? Kecuali li fulanin alayya alfun misalkan. Kan jelas. Ya? Berarti punya hutang, punya tanggungan apa? 1000. Kalau ini syai' enggak jelas. Ini syai' apa? Sek sendi, sek mayung kino erobau, apa sek mayung jibu bina awal, ya, iya. Sek apa ini? Kudu
jelas ngono kan. Terus wa yasihul istisna fil iqrar idza wasalahu bihi. Nah, sah memberi pengecualian dalam iqrar ketika wasol, tidak ada jedanya. Tidak ada jedanya. Ini sudah permasalahan permasalahan dikit-dikit. Contoh misalkan li Zaidin alayya asrah ila tis'ah. Ini masuk jangan bisa, tapi jangan sampai kita mengecualikan itu mustasna menghabiskan mustasna minhu, atau istisna menghabiskan mustasna minhu. Nggak boleh, maksudnya nggak boleh itu yang nganggur, iqrarmu nganggur. Saya punya hutang kepada Pak Iksan 10.000 kecuali 10.000. Ki omongan nganggur. Timbang ora ngomong. Nah, hari ini kan sebenarnya contoh kecil. Banyak hari ini orang-orang ngomong nganggur sehingga daripada ada orang ngomong. Contoh, Nal, kita tahu nggak leleken bis? Nah, kan ya udah orang ngomong tahu. Mulan nganggur. Udah kok terlalu nganggur nemen bahaya. Nganggur yang produktif, nganggur. Nah, kan temen. Paham nggih? Terus wa huwa fi hali sihatihi wal maradi sawa. Iqrar ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan sakit hukumnya sama sah menjadi iqrar. Dulu. Contoh begini, hatta lau aqarra sahsun fi sihatihi bidainin li Zaidin wa fi maradi bidainin li Amrin walam yuqaddamil iqraru al-awwal wa khina idin fayuksamul muqarru bihi bainahuma bisawiyah. Nah, ketika dalam keadaan sehat dia iqrar punya hutang kepada Zaid, dan pas keadaan sakit dia iqrar punya hutang kepada Amr. Nah, itu bukan kok terus nanti ke Zaid yang lebih didahulukan. Jangan-jangan pas iqrar ngomong di hutang ning Zaid, dia nggak bahas hutang ning Amr. Paham ya? Iso wae hutang kabeh, hutang ning Zaid ya hutang ning Amr lho. Ayo. Faslun fil ariyah, rampungnya bisa nih. Ariyah. Berapa menit? Terusnya lagi. Bolo alam sih. Bolo alam. Wa ilaihi marjiun.